Nah, jadi awalnya seperti biasa kita akan review dikit mengenai fisiologinya ya dari refraksi ya. Oke, jadi ini sudah pernah kita bahas mengenai refraksi pada mata. Jadi refraksi pada mata normal itu kita sebut dengan emetropia ya, yaitu ketika cahaya direfraksikan atau dibiaskan ke satu titik fokus yaitu pada retina ya. Dan gangguan refraksi disebut dengan ametropia. Ya, ametropia kemarin kita sudah pelajari ada 3 jenis yaitu miopia, hipermetropia dan astigmatisme. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai astigmatisme, di episode kali ini kita akan belajar mengenai hipermetropia. Jadi hipermetropia itu apa sih? Hipermetropia itu ketika cahaya yang seharusnya difokuskan tepat pada retina, ya, pada hipermetropia itu cahaya difokuskannya di belakang retina. Ya, kita lihat di sini ya, di belakang retina. Retinanya harusnya di mana? Di sini. Ya. Apa yang menyebabkan cahaya tidak tepat jatuh di retina? Nah, ini kita lihat ada beberapa etiologinya, tapi teman-teman sebetulnya cukup tahu yang terpenting aja, yaitu masalah di aksial. Aksial itu apa? Masalah di panjang bola mata. Ya, begitu pula nanti dengan kasus miopia. Miopia pun sama masalahnya, terutama pada masalah aksial atau panjang bola mata. Jadi sebetulnya kekuatan refraksinya normal ya dari media-media refraksi kemarin yaitu kornea, lensa, tidak ada yang mengalami kelainan, tetapi bola matanya mengalami pemendekan ya. Jadi sebetulnya dua titik ini ya, titik yang ini dan titik yang ini jatuh di titik yang sama, perbedaannya bola matanya memendek. Ya, jadi seolah-olah bayangannya jatuh di belakang bola mata. Sebetulnya bayangannya jatuh di titik yang normal, tetapi bola matanya yang terlalu pendek atau memendek sehingga jatuhnya kebablasan atau di belakang retina. Ya, itu yang tersering. Yang lain-lain apa? Yang lain-lain misalkan ada kurvaturanya berkurang ya. Kurvatura apa? Kurvatura dari media refraksi, bisa kornea, bisa lensa ya. Kita ketahui bahwa kalau suatu media itu kelengkungannya berkurang atau cenderung mendatar ya, maka dia akan semakin jauh titik fokus dari refraksinya ya. Semakin benda itu melengkung maka akan semakin mendekat seperti ini ya. Ini kalau misalkan melengkung banget dia akan semakin mendekat. Kalau dia cenderung datar dia akan semakin menjauh. Ya. Kemudian penyebab yang lain lagi indeks refraksi ya. Jadi setiap media itu kan mempunyai indeks refraksi ya, dari udara sekian kemudian masuk ke dalam air juga memiliki indeks refraksi, begitu pula dengan media refraksi kita. Ya, kemudian penyebab lainnya posisi lensa berubah ya. Kalau posisi lensa berubah otomatis titik pembiasannya juga akan berubah ya, lebih ke belakang. Dan yang terakhir ini kondisi yang udah pasti ya mempengaruhi refraksi, yaitu ketiadaan lensa ya. Ketiadaan lensa. Jadi pasiennya tidak memiliki struktur lensa dalam bola matanya sehingga otomatis pembiasannya juga akan semakin jauh ke belakang karena hanya ada kornea sebagai media refraksi di samping vitreosumor dan aquasumor ya. Jadi teman-teman yang harus digarisbawahi yang aksial ini ya. Gitu. Nah, ini yang sering keluar, yang sering membuat bingung, yaitu komponen-komponen hipermetropia. Ya, kita kenal ada hipermetropia total, hipermetropia laten, hipermetropia manifest, hipermetropia fakultatif, dan hipermetropia absolut. Ini apa dan untuk apa ada dibagi sebanyak ini? Ya, jadi sebetulnya pembagian ini adalah untuk menjelaskan apa saja sih komponen-komponen yang menyebabkan hipermetropia pada seseorang, seperti itu. Dimana keseluruhan dari hipermetropia ini kita sebut dengan hipermetropia total. Per definisi ya, jadi kalau per definisi sebenarnya teman-teman bisa baca sendiri ya, baik cari dari internet maupun textbook, semua definisinya sama. Di sini aku akan bantu lebih menjelaskan aja. Oke.
Jadi hipermetropia total adalah total hipermetropia setelah diberikan agen sikloplegik. Agen sikloplegik di sini apa? Biasanya yang sering keluar sebagai contoh adalah atropin ya, diteteskan ya, atropin tetes. Ya. Tujuannya atropin tetes itu apa? Atau agen sikloplegik itu apa? Tujuannya adalah melemahkan dari musculus ciliaris ya. Ini musculus ciliaris. Nah, hipermetropia total itu sebetulnya rumusnya adalah hipermetropia laten ditambah dengan hipermetropia manifest. Ya, kita lihat yang ini. HT sama dengan HL plus HM. Hipermetropia laten itu apa? Hipermetropia yang masih bisa dikoreksi oleh tonus musculus ciliaris. Ya, jadi musculus ciliaris itu memang dari sananya memiliki tonus kan, namanya musculus pasti memiliki tonus. Nah, tonusnya ini untuk mengoreksi hipermetropia yang laten. Ya, jadi yang dapat dikoreksi oleh musculus ciliaris kita sebutnya hipermetropia laten, yang tidak bisa dikoreksi oleh tonus musculus ciliaris kita sebut hipermetropia manifest. Ya, jadi ada bagian hipermetropia yang terkompensasi oleh musculus ciliaris, ada yang tidak terkompensasi oleh musculus ciliaris. Yang tidak terkompensasi kita sebut dengan hipermetropia manifest. Nah, selanjutnya hipermetropia manifest sendiri terbagi menjadi dua. Ya, ini kita bicara mekanisme kompensasi lagi. Karena hipermetropia manifest itu tidak terkompensasi oleh musculus ciliaris, ada mekanisme kompensasi berikutnya, yaitu fungsi akomodasi. Ya, jadi hipermetropia yang dikoreksi atau dikompensasi oleh akomodasi kita sebut dengan hipermetropia fakultatif. Ya, jadi kita sudah bicara hipermetropia laten ya, terkompensasi ya, berarti hipermetropia fakultatif terkompensasi juga. Lalu betul-betul yang terakhir yang tidak bisa dikompensasi apapun adalah hipermetropia absolut. Ya, jadi tidak terkoreksi oleh akomodasi. Ya, karena itu kalau sudah sampai tahap ini, pasien membutuhkan bantuan kompensasi dari luar, yaitu lensa konveks atau lensa positif. Karena sudah tidak ada yang bisa mengkompensasi secara alami dari dalam tubuh. Ya, jadi konsep hipermetropia itu sebetulnya seperti itu ya, karena banyak struktur dalam bola mata yang berusaha mengkompensasi. Nah, itu sebetulnya struktur-strukturnya yang dijabarkan menjadi komponen-komponen hipermetropia. Ya, sehingga kalau kita bicara rumus, hipermetropia total adalah hipermetropia laten ditambah manifest. Sedangkan manifest sendiri adalah hipermetropia fakultatif ditambah hipermetropia absolut. Ya, jadi ini bisa kita substitusikan masuk ke sini. Hipermetropia total adalah hipermetropia laten, yaitu si musculus ciliaris. Kemudian hipermetropia fakultatif, yaitu si akomodasi. Dan hipermetropia absolut yang tidak bisa terkompensasi dengan musculus ciliaris maupun akomodasi. Ya, mudah-mudahan sampai sini teman-teman udah lebih jelas gambarannya mengenai komponen-komponen ini ya. Aku abis ini jelasin menggunakan gambar supaya teman-teman lebih jelas. Ya, di sini kita punya struktur bola mata. Ya, nah di sini kita fokus sama area yang ini ya, yang aku highlight. Ya, yang aku highlight ini di sini ada tiga struktur penting dalam membicarakan hipermetropia ya, A, B, dan C. Yang A adalah musculus ciliaris ya, musculus ciliaris dia bagian dari koroid sebetulnya. Kemudian yang B ya, jadi yang B itu yang bentuknya seperti rambut-rambut atau serat, maka dari itu dia disebut fiber, zonula fiber. Dan yang C, ya ini teman-teman pasti udah tahu ini adalah lensa. Oke, sekarang kita lihat di gambar yang kanan. Ini gambar yang atas ini adalah kalau kita melihat dari depan ya.
melihat dari depan. Kalau gambar yang bawah ini adalah kalau kita melihat dari samping seperti itu. Nah, di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang apa itu akomodasi. Ya, akomodasi itu adalah tadi ya teman-teman udah tahu mekanisme kompensasi, ya, mekanisme kompensasi untuk apa tujuan akhirnya? Mencembungkan lensa, ya. Mencembungkan lensa. Jadi dia memang mekanisme untuk mengatasi hipermetropia. Ya, tadi kalau yang dengan akomodasi itu adalah hipermetropia fakultatif ya. Seperti itu. Jadi bagian yang paling luar ini adalah musculus ciliaris. Kemudian yang bentuknya serat-serat ini adalah zonulae fiber dan yang paling dalam adalah lensa. Musculus ciliaris ketika relaksasi dia itu bentuknya tipis ya. Bentuknya tipis seperti ini ya, jadi kita bisa bayangkan muskulus atau otot yang tersusun secara radial atau secara melingkar ya, radial. Contoh lainnya apa? Bisa kita bayangkan dengan sfinkter ya, sfinkter ani ya. Ketika relaksasi dia cenderung menipis, ketika berkontraksi dia akan mendebal atau menyempit ke arah tengah, ke arah pusat lingkaran seperti itu. Nah, di antara musculus ciliaris dan lensa ada zonulae fiber. Nah, jadi ketika musculus ciliaris relaksasi kan dia akan menipis ya, berarti dia akan lebih cenderung ke tepi. Maka zonulae fibernya akan tertarik ya, tertarik ke arah tepian. Bentuk gayanya seperti ini. Karena dia ketarik maka lensa akan cenderung ya, kita bayangin ya, ada benda ditarik dari atas dan di bawah, maka dia akan cenderung flatten ya, cenderung mendatar. Tapi dengan adanya akomodasi, jadi musculus ciliaris akan berkontraksi. Kontraksi dia akan menuju ke pusat lingkaran. Nah, si zonulae fiber yang tadinya meregang akan kendor. Ya, karena kendor lensa yang tadinya ketarik, akhirnya dia bisa membulat lagi atau mencembung menjadi lebih bulat, sehingga dapat mengkompensasi hipermetropia. Ya, tadi kita ingat hipermetropia itu bayangannya jatuh di belakang retina. Apabila kelengkungan lensanya kita tambahkan, maka harapannya dia bisa menarik titik yang tadinya jatuh di belakang retina itu pas jatuh di retina. Itu fungsi dari akomodasi. Ya. Jadi di sini sebetulnya komponen A ya, musculus ciliarisnya sendiri sudah dapat mengkompensasi, yaitu si hipermetropia laten, tapi si musculus ciliaris ini juga berfungsi untuk akomodasi. Jadi dia juga masuk dalam hipermetropia fakultatif. Nah, hipermetropia yang tidak terkompensasi dengan fungsi-fungsi ini, yaitu dengan musculus ciliaris maupun dengan fungsi akomodasi, kita sebut dengan hipermetropia absolut, yang mana harus kita berikan lensa konveks. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita sekarang udah bisa isi ya ini ya. Komponen hipermetropia adalah satu yang dapat dikoreksi oleh musculus ciliaris tadi ya, kita sebut dengan hipermetropia laten. Ya. Lawannya yang tidak dapat dikoreksi adalah hipermetropia manifest. Oke, hipermetropia manifest dibagi dua, yaitu yang dapat dikoreksi dengan akomodasi, kita sebut hipermetropia fakultatif. Dan yang tidak dapat dikoreksi dengan akomodasi ya, itu adalah hipermetropia absolut. Ya. Komponen-komponen ini kita jumlahkan akan menghasilkan hipermetropia total. Ya, kalau kalian udah menjumlahkan fakultatif dan absolut, tidak perlu menambahkan manifest lagi ya, karena manifest itu udah kita breakdown menjadi fakultatif dan absolut ya. Jadi hipermetropia total adalah penjumlahan dari hipermetropia laten tambah fakultatif tambah absolut. Seperti itu. Oke, jadi kita langsung lihat aplikasinya pada soal bagaimana. Nah, ini yang penting teman-teman.
kata kuncinya adalah pada soal-soal yang default ya, yang standar. Jadi kita bisa perhatikan komponen yang dapat kita ukur langsung pada pasien, ya, yang dapat kita ukur pada pasien. Jadi pasien menggunakan trial lens itu hanya 3, yaitu hipermetropia absolut, hipermetropia manifest, dan hipermetropia total. Ya, karena ini cukup menggunakan trial lens saja. Jadi kita bisa langsung mendapatkan hasilnya. Ya, ini kalau teman-teman butuh jembatan keledai yang dapat kita ukur atau kita amati, ya, kita amati langsung di pasien adalah absolut, manifest, dan total ya. Jadi amati ya, absolut, manifest, total. Itu yang bisa kita dapatkan langsung di pasien. Lalu 2 jenis lainnya bagaimana? Hipermetropia laten dan fakultatif. Ini tidak bisa kita amati di pasien. Kita harus menghitung. Jadi harus dihitung. Ini nggak bisa kita dapatkan langsung di pasien. Oh, Bapak sekian ya hipermetropianya, nggak bisa. Harus kita hitung dulu. Oke, jadi seperti apa menghitungnya? Yang pertama kita lihat dulu dari hipermetropia total. Hipermetropia total itu jadi kita dapatkan dengan cara kita teteskan atropin atau agen sikloplegik lain. Ya, kemudian kita cari dengan lensa berapa si pasien mendapatkan visus 6/6. Itu hipermetropia total. Ya, setelah itu kita cari yang manifest dan absolutnya ya. Ini sebelum pembelian sikloplegik ya. Jadi kita cek dulu manifest dan absolutnya berapa. Hipermetropia manifest adalah lensa tertinggi dengan visus 6/6. Sedangkan yang absolut lensa terendah ya. Yang angkanya terendah maksudnya dengan visus 6/6. Ya. Jadi ini sebenarnya urut teman-teman ya. Urut yang tadi amati itu atau teman-teman bisa urutkan abjad juga. Jadi A paling kecil, kemudian ke manifest, ya, kemudian ke total, ya. Kita lihat abjadnya. Jadi A itu paling kecil, kalau yang T paling besar, ya. Pasti seperti itu. Nah, diantaranya baru kita hitung manifest dikurangin absolut, ya, adalah fakultatif yang menggambarkan kemampuan akomodasi tadi. Sedangkan total dikurang manifest adalah laten, menunjukkan tonus musculus ciliaris. Ya. Supaya teman-teman nggak kecampur, aku saranin teman-teman cuma ingat komponen yang ini dulu, yang bisa kita amati di pasien, yaitu absolut, manifest, dan total. Karena di soal biasanya yang akan dikeluarkan itu, pasien menggunakan trial lens sekian didapatkan hasil sekian. Itu kan berarti dengan cara mengukur pada pasien. Nah, kalau yang tidak ada di soal, baru kita disuruh menghitung. Itu laten dan fakultatif. Ya, kita langsung coba aja kerjakan soalnya. Pasien visus 6/20 ya, ini berarti nggak normal. Menjadi 6/6 dengan lensa konveks positif 3, positif 3,25, dan positif 3,5. Ya, 3, kita urutkan 3,25 dan 3,5. Ingat syaratnya harus visus 6/6 ya. Oke, jadi kita ingat tadi urutannya, kalau yang paling kecil pasti huruf A ya, si absolut. Ya, A mati, berarti yang kedua M. M pasti yang paling besar. Manifest. Oke, di sini ada hipermetropia totalnya, tidak ada ya. Ingat, hipermetropia total harus ada pemberian sikloplegik. Ya, kalau di soal tidak ada berarti kita tidak bisa ya mendapatkan data hipermetropia total maupun laten. Oke, jadi kita cuma punya data absolut dan manifest. Ya, ditanyakan hipermetropia fakultatifnya. Ya, hipermetropia fakultatif tidak termasuk dalam komponen yang bisa diukur, maka harus dihitung.
Ya, berarti tinggal kita hitung selisih antara manifest dan absolut, yaitu positif 0,5. Ya, ini hipermetropia fakultatifnya. Kemudian contoh soal kedua, mirip ya, pasien visus ODS 6/20 menjadi 6/6 dengan lensa demikian ya. Setelah diteteskan atropin, visus 6/6 diperoleh dengan lensa 3,5, positif 3,5. Ini diminta untuk menentukan masing-masing komponen hipermetropia. Ya, teman-teman mau mulai dari yang total dulu boleh, yang paling besar, mau mulai dari yang paling kecil dulu juga boleh ya. Yang penting teman-teman tahu konsepnya. Kita tulis dulu yang memberikan visus 6/6 ya. Dan 275. Oke, kita ingat lagi tadi urutan dari A yang terkecil ya. Absolut. Kemudian M yang terbesar. Kemudian setelah diberikan sikloplegik ya, menjadi 3,5 ya. Kalau kita sudah bicara sikloplegik pasti dia total. Ya, lihat ya teman-teman, AMT. Ya, amati. Kita udah dapat 3, setelah itu gampang. Sisanya kita tinggal hitung ya, karena tidak bisa diamati. Maka selisih antara total dan manifest adalah 0, positif 0,75 ya. Ini adalah laten. Selisih antara manifest dan absolut adalah 0,5 ya. Ini adalah fakultatif. Oke, seperti itu. Nah, ini ada contoh soal nomor 3, aku tidak kerjakan sekarang. Jadi teman-teman bisa mencoba menggunakan konsep tadi ya. Lebih bagus kalau awal-awal teman-teman boleh sambil coret-coret, tapi kelama-kelamaan teman-teman udah harus bisa membayangkan di kepala. Ya, jadi komponennya apa aja? Aku sarankan teman-teman cari dari komponen amati terlebih dahulu, si absolut, manifest, dan total. Setelah itu baru mencari 2 yang belum, yaitu si fakultatif dan si laten. Teman-teman nanti boleh jawab di kolom komentar. Silahkan juga kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disarankan selanjutnya bahas ini dok. Nanti kita tampung masukan-masukannya. Jadi sekian dulu untuk video Atria kelas hari ini. Terima kasih.